Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi and particles. Kalau di pertemuan sebelumnya and particles kita membahas bagaimana cara bikin sebuah efek untuk menerapkan efek tersebut kepada objek api ya. Jadi membuat sebuah partikel menjadi dalam bentuk api. Nah, kali ini bagaimana kita menerapkannya pada sebuah roket, dan tentu saja objek tersebut bergerak. Jadi ada gerakan animasi pada objek tersebut. Langsung saja silahkan untuk teman-teman dipersiapkan atau Dexmayanya. Jadi kita menggunakan objek roket sebagai medianya. Pertama-tama pastikan kalian tetap masuk ke menu atau tampilan efek. Kita masuk ke and particles karena kita menggunakan tools particles atau fungsi particles. Kita menggunakan and particles terus create emitter. Jangan lupa seperti biasa untuk memulai atau menyeting sebuah tools, pastikan di reset dulu. Jika sudah, untuk emitter tipenya kita gunakan volume. Kemudian untuk volume shape-nya kita menggunakan silinder karena bentuknya lebih ke silinder. Kita menggunakan bentuk shape-nya silinder ya, biar menyesuaikan dengan objeknya nanti. Jika sudah, kita create. Nah, sekarang kita lihat di sini kita mendapatkan sebuah emitter baru. Sekarang saya coba untuk hidden dulu gunungnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini partikel emitter dalam bentuk silindrikal. Untuk mempermudah kita buka atribut editornya. Nah, sekarang kita setting dulu posisinya karena posisi translate-nya. Jadi untuk setting posisinya kita menggunakan transform atribut ya, tentu saja di posisi emitternya. Untuk translate-nya kita coba naikkan ke 0,4. Nah, biar posisinya lebih ke atas atau ke dalam objeknya. Karena ini terlalu besar, masih menembus objeknya, kita coba perkecil menjadi 0,8 biar masuk ke dalam roketnya. Kalau posisinya masih ini, kita coba benar lagi 1,5, bisa posisinya kurang pas ya. Nah, ini mungkin udah dirasa masuk ya. Kalau terlalu tinggi kita bikin 1 aja biar ada muncul. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke pengaturan rate partikel per secondnya, jumlah partikel per secondnya. Kalau ini sekarang 100 partikel per second ya. Jadi kita coba perbanyak saja, maksimalin 500. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Kemudian yang perlu kita atur adalah speed randomnya, karena ini poinnya kosong. Kita coba kasih poin 6, kita beri tambahan 7. Nah, biar muncul tuh random ya, enggak
sama seperti tadi. Kalau ini kan masih statis. Nah, kita bikin ada random, kita kasih 0.7 biar lebih bervariasi munculnya. Nah, kemudian kita masuk ke volume speed. Volume emitternya nggak perlu disetting lagi karena kita sudah menggunakan silinder tadi. Kita masuk ke volume speed. Waveform axisnya dari 1 kita coba maksimalin dan bikin 5 aja. Nah, biar agak menyebar. Kemudian long axisnya kita bikin minus 10. Jadi dari mengecil menjadi lebar. Kalau dibikin 10 nanti dia munculnya ke atas ya, bukan ke bawah. Jadi sifatnya seperti gravitasinya mau ke arah bawah atau ke atas munculnya. Jadi kalau ini kan langsung ke bawah, kalau minus 10, kalau positif 10 ya ke atas dulu baru ke bawah. Nah, biasanya kalau seperti ini bisa digunakan untuk membuat air mancur ya. Kalau ini kita menggunakan minus 10 aja. Nah, gimana caranya biar partikelnya ini ngikut? Nah, di bagian outlinernya ini, bagian emitternya ini, kita drag aja ke roketnya menggunakan scroll tengah, terus kita arahkan ke roket atau menggunakan fungsi parent juga bisa ya. Kalau di sini saya langsung drag aja. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Nah, kalau kita munculkan gunungnya, nah ini masih tembus ya, jadi nggak menahan gitu. Kalau biasanya kalau ada optic base nya, partikel itu harusnya masih tertahan di optic base nya. Sekarang yang base nya ini atau gunungnya ini kita jadikan pasif, karena di end particle nggak punya pasif ya, kita menggunakannya enclosed. Kita create passive solider. Nah, sekarang objeknya sudah tahan, jadi nggak langsung jatuh gitu. Nah, yang perlu disetting apa aja di passive solider ini? Pertama, thickness-nya, karena ini default 0,821 ya, kita bikin agak kecil di 0,05. Nah, jadi jatuhnya itu beda ya. Jadi jatuhnya itu halus, enggak seperti tadi. Dan posisinya pun juga beda ya. Nah, kalau ini kan masih agak kasar. Yang bikin 0,005. Nah, jadi dia benar-benar jatuh. Dan jarak antara base-nya itu tipis. Nah, sekarang yang perlu diatur apa? Yang perlu diatur adalah friction-nya. Jadi frictionnya ini 0,1 atau gesekannya itu 0,1, kita kasih 2 kali lipatnya 0,2. Nah, jika udah, kita kembali lagi ke end particles-nya. Yang perlu disetting lagi apa? Kita masuk ke
shading kali ini. Shadingnya dari point kita ubah ke cloud jadi seperti ini. Kemudian di bagian opacity scale nya saya bikin seperti ini. Ini saya bikin smooth dan ini saya bikin X. Untuk input maksimalnya saya bikin 2 dan jadi seperti ini. Kemudian perlu diatur lagi apa? Kita masuk ke color ya kali ini. Warnanya yang paling ujung paling kiri biasanya saya bikin warna agak terang, semakin ke kanan semakin gelap. Menyesuaikan level dari warnanya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk warnanya kita bikin smooth, ini kita bikin X, inputnya kita atur. Nah, seperti ini. Dan ini randomnya nggak perlu diatur ya, kalau diatur dia jadi kacau kalau randomnya. Begitu juga untuk opacity scale-nya nggak perlu diatur juga, kalau diatur nanti agak kacau untuk simulasinya. Nah, jadi kita kosongkan saja. Kemudian kita kembali ke atas lagi, radius scale nya kita bikin untuk radius scale nya kita bikin seperti ini. Terus untuk input max nya dari 1 kita kasih di poin 1,5. Nah, jadi timing untuk radius scale itu seperti ini. Jangan lupa di set terus ya, takutnya perangkatnya nge-crash atau nge-lag, bahkan bisa nge-close sendiri biasanya ya. Kemudian masuk ke kita ngatur particle size nya sudah cukup. Kita masuk ke dynamic properties kali ini. Nah, yang perlu diatur apa? Yang perlu diatur adalah konsepnya. Dari poin 1 kita kasih sedikit aja, perubahan 0,9. Kenapa sedikit saja? Karena bagian konsep ini lumayan sensitif ya. Jadi ini untuk mengatur tingkat konsistennya. Jadi konsisten dari simulasinya terasa gitu. Bisa kita kasih 0,4, kita lihat. Nah, jadi konsisten itu dibentuknya seperti itu aja gitu. Jadi nggak berubah-ubah. Nah, jadi biar nggak terlalu berpengaruh banyak, kita atur konsepnya sedikit aja. Lifespan udah benar, particle size nya udah kita atur tadi. Kemudian radius scale ini kita ubah menjadi X ya. Nah, kira-kira jadi seperti ini.
Kemudian yang perlu diatur adalah particle size-nya. Jadi particle size-nya ini kita bikin kira-kira seperti ini. Jadi menyesuaikan ya. Kira-kira 2,5, 2,2. Nah, yang terpenting bentuknya sudah sesuai dulu. Jika sudah sesuai, kita masuk ke view, kita masuk radial, kita kasih radial di sini. Kita buka settingnya, kita reset dulu, magnitude-nya kita tinggiin biar efeknya lebih kuat. Terus volumenya, konsepnya kita kasih torus, dan yang lainnya yang perlu kita atur adalah section radiusnya. Ini kita kasih poin 1 aja. Jika sudah, kita create. Nah, kita coba play, nanti akan menggumpal di bawah ini. Nah, kita atur dulu translate-nya, kita ubah menjadi 0,3. terus scale-nya kita perbesar lagi, kita perbesar jadi 5 misalnya. Saya copy aja untuk scale lainnya. Nah, ketika di play jadi seperti ini. Dan bisa kalian cek lagi ya, kira-kira mau ditambahkan atau mau dibenarkan yang mana lagi gitu. Misal particle size-nya kurang, mau ditinggiin lagi, itu silahkan. Terus untuk lifespan-nya saya bikin random range. Terus yang ini saya bikin poin 4. Ini koma ini 4 lifespan-nya. Yang ini saya bikin 0,5. Oh, maksudnya lifespan 4, lifespan randomnya 0,5. Kira-kira nanti jadinya seperti ini, gede seperti ini. Nah, kira-kira jadinya seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk materi simulasi roket atau efek pada roket kali ini menggunakan tools and particle sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.